Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Tsumma ja'ala naslhu min sulalatin min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah sallallahu alaihi wasallam. Puja dan puji syukur kehadirat Allah dan salawat bersama kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini kita semua diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehat wal afiat. Kita antarkan dengan membaca surah Al-Fatihah, semoga kita lancar dalam taklim kita pada hari ini dan penuh hikmah. Ala hadiniya zilur rahmah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Segenap jajaran DKM Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dalam majlis yang mulia ini, insyaallah akan jauh lebih baik majlis yang lain. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan tema pada kesempatan yang lalu, yakni adalah kebangkitan alam kubur atau kehidupan yang kedua. Sekarang hidup yang pertama, tapi kita orang beriman semua yakin bahwa kita akan sampai atau kita akan melalui proses kehidupan yang kedua, yakni kebangkitan pada alam barzah atau alam kubur. Pada waktu itu masih separuh. Ini masih banyak dan panjang kisah atau manasiknya tentang bagaimana perjalanan kita mulai kehidupan yang kedua. Kapan saat dimulai kehidupan yang kedua? Dalam surah Al-Mu'minun, surah ke-23, dari kehidupan yang pertama sampai kehidupan yang kedua. Kehidupan yang kedua, yakni adalah surah Al-Mu'minun ayat 15-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ada yang mau baca? Silakan. Coba. Nggak pakai mic dulu. Biar agak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud adalah summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian engkau pasti akan mati. Yang dimaksud mati yang kedua, karena kita pernah mati yang pertama. Sekarang hidup yang pertama. Awalnya kita adalah mati. Yuhyi wa yumit. Allah menghidupkan kita. Dahulu waktu di kandungan kita hanya sekumpal darah atau sekumpal daging, kemudian ditiupkan roh, kemudian kita hidup sekarang. Dan kemudian summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian Allah akan matikan lagi, yakni kelak nanti kematian yang kedua. Kemudian summa innakum ba'da dzalika lamayitun, Allah akan hidupkan lagi di alam barzah itu. Nah, disitulah ada mulai proses-proses kehidupan yang kedua. Yang dimaksud di sini adalah kebangkitan dari alam kubur. Artinya bangkit itu hidup lagi. Maka orang-orang yang tidak percaya bahwa ada hidup setelah mati nanti, khususnya orang-orang kafir, mereka akan terperangah, terkejut bahwa oh ternyata benar. Coba lihat dalam surah Yasin, surah ke-36 ayat 50, 51 dan 52 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Pak Toto mau baca? Surah Yasin surah ke-36. Atau yang ketemu dulu boleh. Yang ketemu dulu boleh. Ayat yang 50 dulu. 50, 51, 52. Ya. Jelas berita yang diberitakan oleh Allah soal yang gaib. Sebenarnya soal yang gaib itu artinya keadaan orang yang sudah mati, termasuk roh atau arwah yang sudah meninggal dunia. Kita kan keyakinannya campur-campur, ada campur tradisi, ada campur ya, animisme, ya, ada campur-campur dinamisme. Bagaimana keyakinan dan paham-paham kita tentang soal orang yang sudah mati. Jelas sekali yang diberitakan oleh Allah, informasi ini valid. Karena yang paling tahu soal yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun tidak tahu yang gaib. Maka dengan demikian Allah ngasih tahu fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarjun. Orang-orang yang sudah mati itu tidak bisa kembali ke keluarganya. Itu malam Jumat, mau Jumat Kliwon maupun Selasa, apapun nggak bisa balik. Kenapa kita seringkali suka takut? Ya karena dicampuri dengan informasi-informasi secara tradisi. Mungkin orang-orang tua kita nasihatinya supaya kita menjadi orang yang beriman. Mereka kemudian balik lagi malam Jumat. Karena malam Jumat balik, tujuannya apa? Minta dikirimin bacaan ayat-ayat Quran. Akhirnya sampai sekarang kalau malam Jumat kita baca Yasin, ya kan? Karena informasinya dia pulang. Bahkan ada informasi lagi, janganlah kau buang air sembarangan depan pintu. Ini masih 7 hari. Karena 40 hari itu arwah yang sudah mati masih sekeliling rumah. Lah terus bagaimana dia dikubur? Pernah dengar Pak Toto? Maka jangan buang air depan rumah, air panas sebagainya. Maknya itu yang baru meninggal nanti keguyur, masa itu arwah keguyur. Dan informasi itu ternyata seringkali diyakini oleh kita. Nah ini informasi yang valid. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, dia tidak bisa balik lagi. Dan tidak bisa lagi berpesan atau wasiat. Nah seringkali, awas loh kalau saya udah mati nanti gua balik lagi, aku pesankan pada kamu. Kalau kamu kawin lagi gua cekek loh. Nggak ada istilahnya pesan-pesan. Itu artinya pesan ini jelas dari Allah. Tidak bisa balik lagi. Dia sudah pada alam yang lain. Yakni alam barzakh. Alam penantian. Disebut mereka orang-orang tua seringkali kita mengatakan diperistirahatkan. Atau istirahat yang terakhir. Ngapain dia keluyuran terus si arwah itu? Kalau keluyuran terus kembali ke dunia berarti belum istirahat dia itu. Berarti masih harus beribadah lagi. Karena putuslah apabila kita sudah meninggal dunia, tidak ada kewajiban lagi kita untuk beribadah. Itu selesai sudah. Tinggal menerima imbalan-imbalan pahala yang mereka kerjakan. Nah, konon katanya orang-orang yang telah beramal soleh tidak akan putus amalnya. Ya, oleh karena apa-apa yang telah kita lakukan, yakni mereka akan mendapatkan imbalan-imbalan apa yang ia kerjakan. Seperti contohnya perbuatan-perbuatan yang mengalir 3 hal. 1, sedekah jariyah. Idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salasin sadaqatin jariyah. Perbuatan baik itu yang pernah kita lakukan mengalir sampai hari kiamat, tidak putus. Apa sedekah jariyah? Tidak berarti mesti materi atau infak. Karena sedekah jariyah itu sifatnya jamak. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu dicatat sebagai sedekah.
Apapun perbuatan baik kita hanya sekedar untuk menunjukkan jalan atau alamat, itu sudah syarat sebagai kebaikan. Dan itu pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Yang kedua, au ilmin yatafahu, ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya ngajar ngaji, tidak hanya soal ngajar Al-Quran, tapi apa-apa yang bermanfaat untuk hidup ini ke jalan yang benar, itu adalah akan mengalir sampai hari kiamat. Yang ketiga, awaladin solihin yat'ula, yang seringkali miss di sini, anak yang soleh bukan berarti anak kandung. Seringkali kalau sekedar nguping sebelah itu hanya mungkin kiri atau kanan. Oh, nggak bisa kita doa-doa. Ngapain doa-doa tetangga segala macam. Itu kan doa yang paling penting, doanya anak. Kalau orang lain kan nggak bisa diterima. Nah itu dia hanya nguping sebelah. Karena doa anak soleh yang dimaksud bukan doanya anak kandung saja, tapi doa anak soleh itu adalah doanya anak Adam yang soleh. Kita doain tetangga berarti kita anaknya Adam, anak keturunan Adam. Doain tetangga, doain teman, semua itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah menyeru, Allah memberikan perintah di dalam surah Muhammad, surah ke-47 ayat 19, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ketemu ibu-ibu? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Shadaqallahul azim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai Nabi Muhammad, sebenarnya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka dari itu ini prolognya. Kemudian Allah akan menyerukan fastaghfir li dzambik. Mohonlah ampun untuk dosa-dosa dirimu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonlah ampunan atas dosa-dosa orang mukmin, laki-laki maupun perempuan. Makanya dalam khutbah Jumat menjadi rukun. Allahumma gfiril muslimin wal muslimat, khutbah Jumat kedua gitu kan, menjadi rukun. Makanya jangan ngantuk. Jadi kita beruntung bagi orang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, muslim laki-laki ataupun perempuan, sekalipun nggak didoain anak kandungnya, maaf 10 anak kandung bandel semua, beda agama, kemudian tidak didoain, kita selagi mukmin berarti didoain oleh seluruh umat yang beriman di dunia. Kita mati di sini, ketika di Masjidil Haram berdoa Allah maghfiril muslimin wal muslimat, kita termasuk dapat walaupun anaknya enggak doain. Maka orang-orang mukmin ini, saya meyakini dengan dasar ini, insya Allah tidak akan tersentuh api neraka. Yang tersentuh api neraka kan mindsetnya jangan kemudian kita semua akan masuk surga. Itu adalah mindset yang salah. Kita yang kesini kan orang yang datang ke masjid ini adalah orang-orang yang beriman. Yang disentuh api neraka adalah orang-orang kafir. Konon katanya Pak Ustadz, kalau orang yang punya salah pasti akan mencicipi neraka. Dari mana ayatnya? Dalam surah Al-Zalzalah, surah ke-99. Ayat 4, 5, 6, dan 7, ya kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu istatal yura a'malhum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Silakan Ibu. Ayat 4, 5 atau 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya,
karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Shadaqallah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Pada hari itu, yakni hari kiamat, manusia akan dibangunkan lagi, akan dihidupkan lagi dari alam kubur itu dengan berkelompok-kelompok. Gitu. Tadi ketika kita imam kita Kiai Haji Musyafa membacakan tentang bagaimana kelompok satu dan kelompok dua. Dan kelompok satu, kelompok sebelah adalah yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum kafirin. Wa ammal ladzina abyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Jadi ada kelompok. Jadi kelompok itu ada dua kelompok atau dua golongan. Dan akan kembali kepada Tuhannya. Nah, kelompok yang satu, yakni wajahnya putih berseri. Surat berapa tadi yang dibaca? Ali Imran. Surah ketiga ayat 106 dan 107. Yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina abyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ketemu Pak Toto? Ali Imran surah ketiga ayat 106 107. Silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menggambarkan perbedaan nasib manusia pada hari kiamat. 106. Adapun pada hari ini ketika ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam kusam. Ada orang-orang yang berwajah hitam kusam, kepada mereka dikatakan bahwa kamu kafir setelah beriman. 107. Adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Iya. Satu kelompok adalah wajahnya putih berseri karena wudunya, karena keikhlasannya, karena kesabarannya, karena istiqomahnya, karena sholatnya. Berbagai amalan-amalan soleh menjadikan putih berseri. Dan kemudian sebagian yang lain, yakni kelompok yang satu, hitam muram. Karena ngeluhnya, karena kedengkiannya, karena amarahnya, karena kesyirikannya, karena kemunafikannya, karena kezalimannya, beragam kesesatan yang ada dalam dirinya. Maka ada tandanya adalah hitam muram. Kenapa? Karena dia rasa takut dan cemas akan menghadapi neraka itu. Jangankan neraka, Masya Allah, yang kekal. Dan kemudian tidak pernah dibayangkan bagaimana panasnya api neraka. Sekarang orang akan diancamkan penjara, ya Masya Allah, takut. Ketika merasa bersalah, kemudian diancamkan penjara, nggak usah seumur hidup. Di penjara diapain sih? Dikasih makan mas itu. Nggak dikebukin juga. Cuma dipisahkan dengan keluarganya. Itu aja udah Masya Allah takutnya. Ada yang diancamkan penjara, mati langsung milih mati. Karena psikologisnya itu. Kemudian diancam, lihat KPK saja, tulisan KPK, karena dia salah, takut. Nah apalagi orang yang sudah diancamkan neraka, pucat hitam muram.
Nauzubillahi min dzalik. Tapi orang-orang yang beriman dengan kesabaran dan keikhlasannya, dengan kesabaran untuk menerima ketetapan Allah yang ada di muka bumi ini, maka dikelompokkan di satu kelompok yang wajahnya putih berseri kayak bapak dan ibu sekarang ini. Alhamdulillah, insyaallah. Maka dari itu, ketika kelompok itu sudah terjadi, yang waktu itu sudah disampaikan ayatnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Satu kelompok orang kafir, satu kelompok adalah orang yang bertakwa. Sebelum itu, kemudian setelah dua kelompok itu pasti akan diperiksa oleh Allah, yakni disebut masuk dalam pengadilan. Pengadilan itu ada gambarnya tuh, ada simbol di soal itu faktanya benar atau tidak, itu manusianya. Tapi simbol pengadilan adalah timbangan. Tapi ada fakta di dalam, bukan majazi, bukan timbangan seperti kayak di pengkadean, itu emas ditimbang berapa gram. Tapi penimbangan di pengadilan itu hanya simbol saja penimbangan. Tapi penimbangan dalam pengadilan itu adalah disebut keputusan atau nilai. Ini orang membunuh dengan sengaja atau tidak. Kalau dengan sengaja berarti ancamannya sekian tahun. Tapi membunuh karena terpaksa pembelaan, maka mungkin hanya sekian tahun. Atau mungkin dia itu ada korupsi tapi ada mensrea, atau mungkin hanya tidak ada mensrea. Itu pasti berbeda. Nah, ini artinya hukum-hukum yang Allah akan terapkan, bukan penimbangan secara majazi ketika seperti kayak truk lewat di jalan itu udah dipasang. Memang bahasanya dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 47, Allah memasang timbangan. Wana doal mawazina, bahwa Allah memasang timbangan di sana. Dengan penuh keadilan, sedikit pun orang tidak akan dirugikan. Itu. Tapi yang dimaksud pasangan timbangan itu adalah bukan timbangan secara majazi. Wana doal mawazina al-qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Ya. Ayatnya 47 surah ke-21. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Iya. Memasang dimaksud adalah bukan berarti majazi. Sebagian para ahli tafsir bukan sifatnya seperti kayak ditimbang kita kiloan. Oh, ini amalnya berapa berat gitu kan? Atau berapa kilo. Berat yang dimaksud secara penilaian hakim, penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ini orang 70 tahun sudah munafik. Wah, Masya Allah kalau diukur. Tapi seminggu ini, 1 bulan ini bertaubat. Bahkan 1 hari, 2 hari bertaubat. Maka yang 70 tahun itu munafik, zalim, kafir, tapi 1 hari, 2 hari karena bertobat dengan sungguh-sungguh, pasti ada pertimbangan yang memberatkan dengan taubatnya itu. Bahkan bisa menghapus dari segala kejahatan-kejahatan yang pernah dilalui. Itulah artinya bukan berarti sifatnya majazi, tapi hakiki. Walaupun itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sudah nyatakan di sini. Artinya sudah ada pedoman-pedoman yang harus kita yakini. Tadi dalam surah Al-Zalzalah surah ke-99 ayat 6 dan 7, faman thaqulat mawazinuhu waman khaffat mawazinuhu. Fama ya'mal, maksud saya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini yang seringkali agak sedikit miss ya, bahwa ketika kita itu punya amal walaupun sedikit sebiji zarah dikatakan, nanti akan diperlihatkan. Diperlihatkan, bukan soal balasan di sini. Diperlihatkan.
Kalau kita punya amal walaupun sedikit sebiji zarah, kesalahan itu nanti akan diperlihatkan, sama-sama akan diperlihatkan. Tapi ayat ini masih ditafsir dengan beberapa ayat, disebut tafsir ayat lil ayat. Artinya dijelaskan dari beberapa ayat yang lain. Kasaran ayat ini masih gelondongan. Nah, barang siapa yang berbuat amal sebiji zarah, Allah akan perlihatkan. Wah, itu kebaikan. Barang siapa yang berbuat amal keburukan sebiji zarah juga Allah akan perlihatkan, adil. Ayat yang lain, barang siapa, ini ditafsir dengan ayat yang lain, barang siapa yang nanti dalam penimbangan amal keburukan-keburukan dan amal kebaikan-kebaikan ditimbang oleh Allah dan kebaikannya lebih memberatkan, maka amal buruknya itu dihapus. Itu artinya tidak diperlihatkan lagi. Coba lihat At-Taghabun, ayat surah ke-64 ayat 9, bahwa ketika kita dihimpun atau berkumpul di padang mahsyar setelah bangkit dari kuburnya, maka di sana ada satu kelompok umat manusia yang banyak kesalahannya ternyata udah nggak ada lagi. Kesalahannya udah nggak kelihatan lagi. Kemana ini kesalahan? Nah, kemana dosa-dosa kita? Ternyata itulah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baca? Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun, itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Ya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Itulah yang disebut kemenangan yang agung apabila manusia yang berdosa dan kemudian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada hari itu yang disebut hari berkumpul. Di mana? Di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tempat hari berhimpun. Untuk apa dikumpulkan? Akan diperlihatkan kesalahan-kesalahan semua umat manusia. Selain itu juga nanti akan diintegrasi juga oleh Allah. Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 112 sampai 114 bahwa diintegrasi. Akan ditanya-tanya. Tanya-tanya ringan lah gitu ya. Tapi dalam ayat ini bahwa hari berhimpun, hari yang dikumpulkan, akan diperlihatkan kesalahan-kesalahannya manusia. Semuanya. Akan tetapi, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'at. Barang siapa yang mereka, walaupun dulunya orang yang telah bersalah, orang yang sesat, tapi pada akhirnya sudah beriman, beramal saleh, wa may yu'min billahi wa yu'min billahi wa ya'mal shalihan. Apa yang Allah berikan kepada orang itu? Yukaffir anhu sayyi'at. Kata kaffara, yakni ada kata yukaffir banyak sekali. Bisa ditutup, bisa dihapus, bisa dihilangkan, bisa dilenyapkan, bisa dikubur. Artinya dosa itu hilang. Itu. Maka dari itu masuklah dalam sebuah penimbangan. Penimbangan itu artinya dipertimbangkan oleh Allah. Ini adalah proses ini. Kita itu bangun, kemudian akan diperlihatkan kesalahan-kesalahannya, bahkan akan dikalungkan, bukan diterima buku, tapi diterimanya adalah dikalungkan. Ya, di dalam surah Al-Isra surah ke-17 ayat 13 bahwa Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma hasiba. Ya, ini dikalungkan kemudian disuruh baca. Bacalah apa amal-amalan yang telah engkau lakukan. Silakan, Pak. Ayat 13 ayat
12-13 ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya Ya. di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Satu lagi. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Ya, jadi kitab itu yang dimaksud buku catatan. Bacalah buku catatan yang aku kalungkan kepadamu. Nah, akan tapi di sini karena ini proses yang kedua setelah berhimpun, kemudian setelah dihapus kesalahan-kesalahan, maka catatan keburukannya orang-orang yang beriman sudah nggak ada. Bukan satu orang mendapatkan dua catatan. Nengok ke kanan, catatannya baik, alhamdulillah banyak, senyum. Kemudian nengok ke kiri, wah buruknya banyak juga. Akhirnya manyun. Akhirnya jatuh orang itu kanan dan kiri punya catatan semua. Tidak demikian. Yang karena dikalungkan itu, ini orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh itu ya hanya catatannya baik-baik saja karena ini akan diantarkan ke surga. Dan kemudian orang-orang yang su'ul khotimah, orang-orang yang akhirnya buruk, akhirnya dia adalah orang-orang yang kafir, maka dikelompokkan di kelompok yang satu menerima dikalungkan juga dan hanya catatannya buruk-buruk semua karena kebaikan-kebaikannya sudah terhapus dengan kejahatan-kejahatannya. Itu disebut su'ul khotimah, akhirnya buruk. Orang yang disebut su'ul khotimah, orang yang akhirnya kematiannya buruk. Tapi orang yang disebut husnul khotimah, orang yang akhirnya baik, matinya baik. Maka teman-teman, saudara, masyarakat bersaksi, isyhadu ala hadzal mayit min ahlil khair. Ya, saksikan ini mayit adalah orang baik. Oh bukan, oh ini mayit sih baik dan buruk kayak sama-sama imbang ini orang. Tidak demikian. Baik-baik, wajabat lahul jannah. Tapi buruk adalah buruk karena semuanya sudah terhapus amalannya seperti orang-orang munafik, seperti orang-orang yang zalim, seperti orang-orang yang ingkar. Walaupun dia berbuat baik, sia-sialah mereka kebaikannya karena terhapus semua dari kejahatan-kejahatannya. Jadi di antara dua kelompok. Maka dari itu konsistenlah kita orang-orang yang beriman, yakinlah pasti amalan-amalan yang baik itu akan menghapus keburukan. Di dalam surah Hud, surah ke-11 ayat 114 bahwa kebaikan itu bagian daripada taubat. Kebaikan itu adalah bagian daripada istighfar. Istighfar itu dengan diucapkan dengan astaghfirullahaladzim. Tapi dengan perbuatan adalah perbuatan baik, itu adalah bagian daripada istighfar yang tidak diucapkan. Aqimus sholata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ada yang ketemu? Ibu-ibu boleh? Yang ketemu? Hud surah ke-11 114. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Kenapa soal kebaikan di sini bicara tentang sholat? Sholat itu adalah kebaikan terbesar bagi orang-orang yang beriman yang kita lakukan. Jadi maka satu hadis Rasul mengatakan bahwasanya as-sholatu taghsinu dzunub. Sholat itu adalah bagian terbesar kebaikan karena sholat itu menghapus dosa-dosa. Inna dzalika dzikra lidzakirin. Ya, ini artinya kebaikan itu adalah menghapus dosa-dosa. Hadirin sekalian, tadi berbicara tentang bagaimana dihimpun, kemudian proses dalam pengadilan, dalam penimbangan. Barang siapa yang ketika dikatakan nanti punya sebiji darah akan diperlihatkan kebaikan-kebaikan itu, ataupun buruk pun sama. Tapi ayat itu dijelaskan lagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 102, 104.
103, 104. 2, 3, dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun. Ada yang ketemu? Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berat timbangannya kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangannya kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Iya, jadi hanya dia beruntung atau rugi. Kalau orang yang masuk neraka kemudian keluar, dia di antara lain dia juga untung, dia juga rugi. Nggak ada. Nah, yang ada adalah untung atau rugi. Untung itu berarti ke surga, rugi ke neraka. Dan kalau ke neraka kemudian masuk surga, berarti telah buntung kemudian untung dia. Jadi dia ketika bangun dari kuburnya, kemudian dalam penimbangan dan diperlihatkan kebaikan ataupun keburukan. Tapi ketika dalam penimbangan kebaikannya lebih memberatkan keburukannya, memberatkan dirinya, maka dia itu berarti keburukan-keburukannya otomatis terhapus. Dan kemudian apabila dia lebih berat keburukannya, karena syiriknya, karena munafiknya. Orang munafik ada kan yang muslim, yang Islam ada kan. Orang munafik, orang Islam tapi munafik. Sholatnya iya, umroh sering, haji sering, kemudian apalagi ke masjid sering. Tapi munafik ada nggak? Ada. Sahabat Nabi pun ada. Bahkan aktif ngaji dengan Nabi itu. Sahabat Rasul. Memang sahabat Rasul itu masuk surga semua. Ternyata ada yang munafik. Namanya Abdullah bin Ubay. Kurang apa lagi. Mungkin dia juga hafal Quran juga. Tapi karena dia munafik walaupun dia ahli ibadah. Kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falyaghfirullahu lahum. Muhammad, biar kau berdoa sampai 70 kali lipat kepada si munafik ini Abdullah bin Ubay, tidak akan aku ampuni. Itu Rasul yang berdoa. Bagaimana kita semuanya? Artinya warning, jangan sampai terjerumus kemunafikan. Maka barang siapa yang lebih berat kebaikannya. Karena apa? Karena tobat. Walaupun dulunya syirik. Karena tobat. Karena dulunya munafik. Maka meninggal dunia dengan husnul khotimah. Berarti akhir yang baik. Keburukannya lenyap. Tidak diperlihatkan lagi. Sebagaimana Allah sebutkan tadi dalam surah At-Taghabun ayat 9. Bahwa akan diperlihatkan keburukannya. Tapi karena udah beriman dan beramal soleh, keburukan itu tidak kelihatan lagi. Artinya telah diampuni. Ampunan Allah cukup katakan, kamu ampuni. Selesai. Tidak harus kamu saya ampuni, tapi bisa saya ampuni kamu dibakar dulu di neraka. Itu hukum dunia. Ketika udah dimaafkan, tapi ada juga itu amnesti dari presiden kok. Tom Lembong contohnya, udah dimaafkan, ya udah nggak dipenjara. Nah, Allah demikian, artinya ketika dia udah diampuni, nggak dimasukkan ke neraka. Yang seringkali kita pahami, walaupun sudah dimaafkan, tetap berlaku hukum harus menjalani hukuman. Tidak demikian. Karena sudah dimaafkan, berarti tidak dipenjara lagi, tidak dimasukkan ke tidak dimasukkan ke neraka lagi. Maka dari itu, spirit moral dan sebuah keyakinan kita kepada orang-orang yang sudah masuk ke alam barzakh sekarang, kita semua meminta amnesti kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dan memohon ampunan. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, yurfa'ul azab anil amwat bidu'ail ahya. Orang-orang yang hendak akan disiksa oleh Allah dibebaskan dari siksa disebabkan doa-doa orang yang masih hidup, termasuk sholat jenazah. Itu Allahumma firlahu, Allahumma firlaha. Ngapain didoain mohon ampun?
Kalau dia tetap aja disiksa dengan perbuatannya, artinya doa itu sepertinya tidak berguna. Tapi doa karena sungguh sangat berarti karena diperintahkan oleh Allah dari Muhammad 47, berarti doa sangat berarti ke kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian seringkali kita mendengar Syekh Abdurrahman As-Sudas ketika Ramadan terakhir doanya adalah Allahumma attiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa akhwana muslimina minan nar. Itu doa kunut biasanya terakhir ditambahkan begitu. Ya Allah, bebaskanlah di antara hamba-hambamu yang sudah dicatat, ya sudah akan diantarkan ke jahanam. Di antara bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka, saudara-saudara mereka seiman, maka bebaskanlah dari ancaman yang akan disiksa ke neraka. Maksudnya memohonkan ampun. Artinya rencana akan disiksa setelah dibangunkan dari kuburnya, kemudian ternyata kesalahannya banyak, maka dia akan diantarkan kubur. Tapi karena sudah didoakan oleh orang-orang yang masih hidup, dan dia juga sudah bertaubat, maka dia akan diantarkan ke neraka batal. Jadi hanya diantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala karena sebagai orang-orang yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Informasi yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dihimpun di sana. Oleh karena Allah yang maha agung, yang maha hebat. Allah mampu untuk menghidupkan manusia dari saripati tanah, kemudian dari tanah dihidupkan menjadi sekarang ini. Tapi nanti juga akan berulang. Manusia yang sudah jadi tanah, jadi air, tulang belulang sudah hancur, Allah juga akan kembalikan lagi hidup. Coba lihat dalam surah Yasin ayat 81. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ibu, ayo Yasin nih. Belum? Pak lagi Pak, ayo. Masih belum ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu jasad mereka dan yang sudah hancur itu benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Ya, betul lagi. Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya. Siapa yang mampu menciptakan tulang belulang daging sudah hancur dari tanah? Ya dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apabila Allah itu berkehendak cukup mengatakan kun fayakun, maka dia jadilah manusia dan hidup kembali. Arwah atau roh itu tidak mati. Karena arwah itu selalu dalam genggaman Allah, dalam pemeliharaan Allah dari sekarang sampai nanti. Dan kita semua, Allah yang maha hebat. Allah itu tidak hanya menciptakan atau menghidupkan makhluknya dengan roh. Apa buktinya? Orang yang tidur itu tidak ada rohnya. Loh, kok Pak Ustadz tahu? Iya, dokter malah belum tentu tahu. Dokter itu hanya bisa dilihat denyutnya gitu. Oh ini masih hidup Pak. Walaupun itu berdenyut itu bukan berarti dengan roh, itu darah atau jantung. Fakta yang kita lihat dalam Al-Quran bahwa sungguhnya mana makhluk Allah yang dikasih roh hanya 3. 1 jin, 2 malaikat, 3 manusia. Itu kalau manusia makhluk basyariah itu ada sempurna, di antara ada jasadnya, ada rohnya. Tapi malaikat roh saja, jin roh saja. Tapi ada makhluk yang jasad saja. Jin roh saja, malaikat roh saja. Ada makhluk yang jasad saja. Ada apa itu? Binatang.
Karena roh itu tidak mati. Dan kemudian roh itu akan kembali hidup nanti di akhirat. Binatang tidak. Kalau ada binatang nanti ada rohnya, kemudian mempertanggungjawabkan perbuatannya, nyamuk pasti masuk neraka aja. Karena nyamuk itu kerjaannya gigit orang. Dracula dia itu. Maka bagaimana itu lalat itu nyawa-nyawanya, ya kan? Nah, maka itu sekecilnya nyamuk ataupun lalat itu adalah binatang, termasuk sebesar gajah juga binatang. Maka dia hanya jasad saja. Lah, roh manusia itu tidak mati. Dan Allah memeliharanya sejak sekarang. Bukti bahwa ada jasad tanpa roh. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar. Surah ke-39. Ayat 42 Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Iya. Shadaqallahul azim. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah menggenggam atau menguasai nyawa seseorang yang sudah mati dan nyawa seseorang yang lagi tidur. Artinya yang sudah mati dicabut nyawanya dalam genggaman Tuhan. Kemudian yang lagi tidur juga diangkat rohnya dalam genggaman Tuhan. Di antara dua orang yang mati dan orang yang tidur, rohnya keluar dari tubuhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya orang mau tidur sama dengan doanya mati sebetulnya. Doanya bangun tidur sama dengan orang bangun mati. Nanti kalau bangun mati doanya bismika alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Maha suci Engkau yang Engkau telah menghidupkan aku. Ketika kita mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dan aku menyebut nama ya Allah, Engkau adalah yang menghidupkanku, yang mematikanku. Sama. Kenapa doa tidur kok sama dengan doa mati? Maka seringkali orang mengatakan bahwa tidur adalah saudaranya mati, saudara kecil atau saudara besar nggak tahu itu. Yang penting dia saudara, karena sama ininya, karena sama-sama rohnya diangkat, nyawanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi Allah itu menahan nyawanya seorang yang sudah mati, dan Allah mengembalikan rohnya yang lain. Yang dimaksud adalah yang lagi tidur dikembalikan. Maka orang tua kita dulu kalau anak lagi tidur jangan suka dicoreng-coreng mukanya, ya kan? Karena takutnya malaikat pangling nanti, ini roh siapa ini ya, kayak gitu Mas. Kayak ini tadinya mukanya ini kok mukanya itu kok ada merah-merahnya. Nah, itu hanya bahasa, kalau mau dibantah sih gampang. Masa Allah lupa dengan mukanya orang. Kalau begitu nanti kalau di base camp bisa ketukar ini laki sama perempuan. Nah, Allah innallah alimun khabir. Allah itu maha alim, mengetahui dan maha teliti. Artinya enggak bakalan ketukar. Tapi ini artinya hanya sebagai filosofi orang tua saja. Jangan dicoreng-coreng mukanya nanti pangling yang ngomongin itu ya. Artinya malaikat. Tidak demikian pula. Tapi ini menggambarkan bahwa roh kita tidur nanti akan dikembalikan lagi. Tapi faktanya ada. Orang yang meninggal dunia dicoret-coret itu, akhirnya 40 hari atau berapa minggu dia nggak bangun-bangun. Berarti malaikat pangling dia itu. Oh ini siapa ini rohnya, jadi ini rohnya siapa ini? Ya mungkin dia jadi pingsan begitu ya. Jadi artinya bahwa nyawa seorang yang masih hidup dia dikembalikan lagi saat bangunnya. Maka kita bersyukur ketika bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allah bisa mengembalikan lagi rohnya jadi hidup lagi. Bersyukur. Betapa banyak orang yang tidur bablas nggak bangun lagi begitu. Jadi ketika orang yang sudah mati ditahan. Kapan akan dikembalikan? Setelah tadi surah Yasin ayat 81, ketika jasad
jasad itu sudah disempurnakan lagi, maka dia dikembalikan lagi ke jasadnya. Maka dalam Yasin ayat 52, qalu ya wailana memba'atsana mim marqadina hadza mawadar rahman wa sadaqal mursalin. Siapa yang menghidupkan aku ini? Nah, ternyata benar kata para ustadz di Al-Ihsan dulu, kata para nabi, para utusan, konon katanya ada kehidupan lagi di alam barzah. Ternyata mereka orang-orang kafir baru mengakui dan menyadari. Akan tapi terlambatlah sudah dia untuk bertobat karena sudah ajalnya tiba. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi hal, proses yang akan disampaikan oleh Allah tadi disebutkan integrasi dalam surah Al-Mu'minun. Surah ke-23 Allah akan menanyakan kita 123 surah ke-23 ayat 112 sampai 14. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Bapak-bapak, ayo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui. Iya. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa lama kamu tinggal di bumi? Kebanyakan manusia yang miliaran manusia berkumpul. Dia menjawab di antara dua hal. Qala labisna yauman aw ba'da yaum. Saya tinggal di bumi di antara, ada yang mengatakan satu hari, sedikit sekali. Itu mungkin Nabi Nuh ya, Nabi Adam yang hidupnya panjang-panjang begitu. Tapi sebagian besar mengatakan saya setengah hari. Kenapa demikian? Itulah dihitung dari kalkulasi durasi. Durasi kehidupan dunia dan akhirat menurut surah Al-Hajj itu, surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 47, itu durasi dunia dan akhirat berbanding 1000 tahun dan 1 hari. 1 hari akhirat ibarat dunia 1000 tahun. Maka dikatakan qala illa bithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Kamu tidak tinggal di bumi. Tinggal di bumi cuma sebentar sekali. Kalau istilah orang tua kita mengatakan kamu hanya sekedar Pak Toto mampir ngombe ya. Hanya sekedar minum udah selesai. Itulah artinya perjalanan yang singkat dalam hidup ini. Tapi kalau walaupun singkat tapi dimanfaatkan sebaik-baiknya, insya Allah kita itu akan membawa amal yang baik, dan amal yang baik itu akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan dalam kehidupan yang singkat itu, maka Allah rahasiakan ajal manusia. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indahu tsumma antum tantarun. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 2, bahwa dia Allah yang menciptakan manusia dari saripati tanah dan kemudian Allah menetapkan ajalnya, dan Allah rahasiakan ajal itu termasuk kepada Israel yang tukang sabutin nyawa ajalnya 1 hari 2 hari belum tahu dia akan mati kapan, tapi detik itulah baru Allah kasih tahu dia di sebulan. Itulah yang artinya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ajal semua sudah ada catatannya kapan. Ada yang jangan kita mengira bahwa yang mati itu yang tua dulu. Jangan kita itu beranggapan bahwa yang mati itu adalah yang sakit dulu. Bisa jadi yang sakit nggak mati-mati, bisa yang tua itu masih sehat, masih belum mati-mati, tapi yang muda, yang sehat bisa duluan. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Musyafa, ada yang boleh di-sharingkan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oh, masih ada 8 menit, alhamdulillah ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada 8 menit. Bagaimana kehidupan akhirat? Karena penting sekali hal-hal yang gaib itu informasinya adalah langsung dari langit. Jadi kalau manusia dengan dalih cerita dan lain-lain itu adalah bisa jadi
tidak pas dengan cerita apa yang disampaikan oleh Allah. Karena yang gaib itu disebut adalah mutasyabihat ayat-ayatnya. Ayat-ayat mutasyabihat bercerita dengan yang gaib, maka itu penting mengacu kepada apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, diterangkan bahwa mereka yang sudah di alam kubur membutuhkan sekali doa-doa kita yang masih hidup. Seperti istighfar yang disambungkan dengan al-mu'minin dan lain sebagainya gitu ya. Astagfirullahaladzim li walidayya walil mu'minin gitu ya. Dan itu ya. Dan kebanyakan setelah sholat fardu dipimpin oleh seorang imam. Tapi kadang ada kita sholat berjamaah, kadang habis itu diam, tidak ada apa-apa, ada seperti itu. Artinya imam tidak istighfar, tidak memimpin atau apalah. Itu satu. Yang kedua, dikisahkan bahwa ada seorang wanita tunasusila dalam perjalanannya, dia melihat seekor guguk ya yang kehausan, tapi tidak bisa mengambil air. Karena mungkin dalam, maka si wanita tersebut mengambilkan air lalu diminumkanlah ke anjing tersebut. Dengan perbuatan tersebut adalah lalu Allah mengampuni dosanya dan masukkan ke jannah. Artinya berarti perbuatan si wanita tersebut terhapus dengan sendirinya Tuhan. Demikian Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama tadi dengan istighfar untuk orang tua. Sebetulnya tadi saya katakan sudah lebih lengkap bahwa istighfar itu ada af'ali dan qauli. Ada qauliyah itu yang sifatnya ucapan. Ya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbani, ya Allah ampuni atas segala dosa-dosa kedua orang tua kami gitu kan. Itu ucapan. Kemudian ada yang istighfar untuk orang tua, astagfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minin, ya Allah ampuni atas dosa-dosa kedua orang tua kami. Itu adalah ucapan. Tapi ada istighfar perbuatan. Segala perbuatan baik anaknya yang saleh itu akan berefek kepada kedua orang tuanya yang dulu mendidiknya. Tapi ada yang tidak ngefek kepada kedua orang tua. Karena apa? Dia tidak mendidiknya. Mayyasha syafa'atan hasanata yakulahu nasibu minha wa mayyasha syafa'atan hasanata yakulahu kafiru minha. Kalau orang tua itu dulu memang mengarahkan anaknya untuk supaya berbuat jahat, ada orang tua begini, kamu harus jadi hakim. Karena hakim itu bisa melintir soal hukum ya, soal salah benar itu terserah kamu, bisa diduitin itu. Jangan malah jadi guru kamu, duitnya itu malah dipotong-potong anggaran. Nah itu kamu orang tua ngajarin demikian, itu berarti dia udah ada mensreah, udah ada mengarah kepada kejahatan. Dia nanti kalau anak bener dia ke situ, orang tua tetap dapat. Kamu jangan jadi guru. Kalau bisa kamu jadi polisi dan kemudian di tempat yang basah. Ngapain Pak di tempat yang basah? Ini masuk angin. Bukan kayak gitu. Tempat basah itu banyak job-job gitu loh maksudnya. Ya tapi maksudnya mengarahkan supaya dia untuk bisa berbuat curang. Itu orang tua akan dapat keburukannya. Tapi hanya orang tua itu mengarahkan kebaikan, sekalipun anak itu berbuat kejahatan, orang tua nggak dapat kejahatan. Tapi ketika dia berbuat kebaikan, dia dapat. Artinya perbuatan baik anak bagian istighfar dari orang tuanya. Kemudian istighfar yang tadi adalah dengan ucapan. Itu tadi hadisnya sudah jelas. Kemudian tadi soal pelacur ya, tunasusila. Ceritanya panjang soal orang yang tunasusila ini. Ya ini karena dia itu sudah beriman maksudnya. Jangan digambarkan kemudian pakai rok pendek, kemudian terbuka aurat, nggak pernah sholat. Itu kan bahasa orang ini orang yang dulunya jahat, kemudian sudah beriman, punya nurani baik, ada anjing kehausan. Tapi jangan melihat anjing itu suka karena salah pandang. Anjing itu haus, nggak haus tetap menjorokkan lidahnya. Ya, coba ada anjing haus atau nggak haus ya, gitu terus. Tapi dia tahu anjing itu haus karena kemarau dan kemudian ada air yang jauh ke bawah, maka dia akhirnya ngambil air dengan selok sepatunya begitu, dengan susah payah demi untuk
memberikan minum makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan reward dari Allah, diampuni dosa-dosanya.